So guys, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang 5 keputusan terbaik yang pernah aku buat di dalam hidupku, selama hidupku. Nah, di video kali ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kalian yang juga masih di usia 20 tahun sampai 25 untuk bisa berkembang sebaik mungkin dan semaksimal mungkin di usia yang lebih matang. So, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. Yang pertama adalah mulai dari sekarang dan bukannya nunggu siap. Dulu aku tuh kayak bener-bener kayak nunggu perfect aja dulu baru mulai. Aku nunggu harus punya peralatan banyak, lengkap, dan bagus untuk memulai. Tapi sekarang pada akhirnya aku memulai sesuatu, ya udah mulai aja dulu daripada harus nunggu siap. Contoh kayak aku jasa editingku saat ini, aku nggak nunggu skillku seperfect itu untuk aku mulai. Tapi aku mulai aja dulu sambil aku belajar, sambil aku mulai, sambil aku belajar, sambil aku dapetin klien, sambil aku upgrade skill aku secara perlahan. Dan pada akhirnya sekarang jasa video editing aku jadi salah satu yang menghasilkan side income untuk aku sendiri gitu. So buat kamu yang mau mulai aja dulu, nggak usah terlalu perfeksionis, nunggu sempurna, nunggu ada pakai iPhone dulu, nunggu pakai ini dulu, nunggu alat yang bagus, nungguin no, mulai aja dulu sekarang juga, karena kalian bisa belajar sambil jalan. Yang kedua adalah aku guys tipikal orang yang suka banget untuk keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu tuh bener-bener kayak udah membuat kita kayak terdoktrin bahwa kita ada dalam kondisi yang oke, aku udah punya penghasilan tetap. Tapi ketika ada dalam suatu tekanan, itu tuh ada rasa ketidakpastian dalam hati. Nah, oleh karena itu aku mau keluar dari zona nyaman yang membuat aku terjebak. Akhirnya aku ya mau gak mau harus belajar untuk menyisihkan waktu aku, untuk menggunakan sisa waktuku yang sebenarnya bisa buat scroll TikTok, yang sebenarnya bisa untuk rebahan, tapi aku pakai untuk pertama konten, yang kedua aku belajar skill untuk editing, kedua aku edit video klien. Dan ini bener-bener kayak tanpa kalian kalau kalian nanti ada di titik ini, kalian akan ngerasain gimana rasanya nggak enaknya waktu yang harusnya kalian bisa hahaha itu tuh kepake buat kerja, dan itu tuh beneran nggak nyaman sama sekali. Tapi pada akhirnya kalian akan melihat bahwa kalian tuh berbeda dari orang lain, dan juga lebih unggul daripada diri kalian yang dulu gitu. Yang ketiga adalah, kalau kalian tahu aku tuh jurusan di S1 aku jurusan hukum bisnis syariah, di S2 aku jurusan ekonomi syariah, tapi pada akhirnya aku terjun total di dunia digital marketing yang hari ini aku pegang bener-bener kayak udah 3 tahun aku kerja di bidang digital marketing, spesialis content creator, editing, dan juga ads ya guys ya. Dan aku bener-bener kayak tidak melihat bahwa aku akan terjun ke dunia kerja yang sesuai dengan jurusanku. Aku nggak tahu, mungkin karena aku tidak ingin memperdalam hal itu, dan aku lebih tertarik untuk belajar skill yang lebih menantang, yaitu digital marketing. Jadi sejak awal aku mulai kerja, aku nggak pernah terjun ke pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang sesuai dengan jurusanku, tapi langsung ke digital marketing guys. Dan itu bener-bener kayak menantang banget. Aku harus belajar lagi dari nol, yang bener-bener itu kayak ketemu orang baru, yang orang lebih pintar, orang yang ini, dan itu tuh kayak menantang banget, serius. Tapi itu pada akhirnya bikin aku belajar banyak. So, yang selanjutnya adalah aku belajar untuk mengurangi circle toxic. Aku nggak bilang orang-orang yang pernah bersama aku itu adalah toxic ya guys ya. Tapi aku merasa di saat terlalu banyak circle, terlalu banyak lingkungan pertemanan, ketika kalian terlalu banyak punya teman di luar sana, kalian akan lebih banyak menghadapi drama-drama yang padahal drama itu bukan kalian ciptakan tapi orang lain. Tapi kalian kena aja imbasnya. Nah, oleh karena itu aku berpikir bahwa sepertinya dengan mengurangi circle pertemanan yang terlalu banyak dan terlalu ramai, ini akan membuat hidup kita lebih produktif, lebih sehat, dan terutama kita kayak memprioritaskan orang-orang terdekat kita aja guys. Jadi kalau semisal kalian kayak punya banyak teman di luar,
Tapi orang sebanyak itu belum tentu ada di saat kalian kayak butuh gitu loh. Belum tentu ada di saat kalian kayak susah gitu loh. Nah, yang harus kalian fokuskan adalah memang benar-benar kayak orang-orang yang paling deket sama kalian dan benar-benar kayak deep relation sama kalian gitu loh. Jadi selain itu ya udah kalian abaikan aja. Apalagi kalau semisal harus nambah-nambah banyak drama sedangkan kalian juga harus fokus untuk kerja atau kuliah gitu, mending menurut aku sih cut aja. Kalau harus dengan memperbanyak teman, kalian malah memperbanyak drama. Kak, yang terakhir adalah aku bener-bener kayak fokus diri sendiri. Apapun itu fokus diri sendiri. Sebelum sedekah ke orang, sedekah dulu ke diri sendiri. Sebelum ngasih uang ke orang lain, kasih uang ke diri sendiri dulu. Sebelum membahagiakan orang, bahagiakan diri sendiri dulu. Jadi intinya diri sendiri dulu penuh, baru kita berbagi ke orang lain. Jadi pada akhirnya fokus ke diri sendiri membuat kita bisa berbagi dengan orang lain. Tapi ketika kita memaksa untuk berbagi padahal kita sendiri nggak punya, pada akhirnya kita juga akan mengeluh, merasa kurang dan jarang bersyukur karena ketidakpenuhan diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku segimanapun kalian mau ngebantu orang, kalian bantu diri dulu sendiri. Bantu diri sendiri dulu baru orang lain. Kalau semisal kalian lihat orang itu kok nggak punya duit, kalian sendiri pun nggak punya duit, ya udah penuhin dulu duitnya. Kalian cari dulu duit buat diri sendiri. Setelah penuh di diri kalian udah ngerasa cukup, berbagi. Setelah kalian ngerasa setelah apa yang kalian terima untuk diri kalian sendiri sudah cukup, dengan mudah kalian akan berbagi kepada orang lain. Jadi makanya kenapa keputusan aku untuk memilih fokus kepada diri sendiri adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupku yang bikin aku kayak bisa ternyata nih aku nih berkembang sejauh ini gitu loh guys. Secara skill, secara income, secara mindset itu bener-bener kayak berkembang itu. Aku nggak bilang aku lebih hebat daripada orang lain, tapi aku lebih hebat dari aku yang dulu di masa lalu. Dan sekarang aku berkembang jauh daripada diri aku yang dahulu ya guys. So, thank you banget udah nontonin video aku. So, buat kalian yang nonton video ini, boleh banget komen keputusan terbaik apa yang pernah kamu ambil dalam hidupmu. Boleh komen di bawah, kita discuss bersama. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, dan comment. Bye-bye.